Untuk mengenalkan Universitas BTH Tasikmalaya yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 547 tahun 2021 pada 15 Desember 2021. Pihak kampus menggelar grand launching di halaman Universitas BTH Tasikmalaya. Dalam kegiatan tersebut, Universitas BTH Tasikmalaya sekaligus memperkenalkan 3 prodi baru yang siap mencetak SDM yang dibutuhkan Indonesia di masa depan. Perubahan bentuk dari Stikes BTH menjadi Universitas BTH merupakan transformasi yang membutuhkan perjalanan cukup panjang. Transformasi tersebut dimulai dengan mendirikan Akademi Keperawatan pada tahun 1993, kemudian Akademi Analisis Kesehatan tahun 1996, selanjutnya pada 2004 yang berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan BTH Tasikmalaya. Kemudian pada Oktober 2020, Yayasan BTH membentuk tim transformasi BTH yang beranggotakan 9 orang. Tujuannya untuk melakukan kajian dan percepatan perubahan bentuk dari Stikes menjadi universitas. Setelah resmi menjadi universitas, BTH kemudian membentuk 3 fakultas baru. Pertama yakni Fakultas Teknologi dan Bisnis dengan 3 prodi, yaitu Teknologi Pangan, Kewirausahaan, dan Bisnis Digital. Kedua, Fakultas Ilmu Kesehatan yang menyelenggarakan 4 prodi yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit, D3 Keperawatan, D3 Teknologi Laboratorium Medis, dan D3 Optometri. Ketiga, yakni Fakultas Farmasi yang menyelenggarakan 2 prodi yakni S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker. Setelah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 547 tahun 2021 pada 15 Desember, pihaknya menilai perlu untuk terus mensosialisasikan serta mempromosikan perubahan bentuk dari Stikes menjadi universitas kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala LL Dikti Wilayah 4 Dr. M. Samsuri, pihaknya percaya bahwa Universitas BTH memiliki target yang tepat untuk memiliki nilai akreditasi yang unggul, mengingat seluruh fasilitas pendukung telah dimiliki. Tentu indikatornya, ya, akreditasinya, ya, BPPR akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi. Nah, tadi sudah saya beri tantangan, ini kalau bisa dipercepat untuk menjadi unggul, ya kan? Nah, program studinya caranya juga bisa dipercepat melalui akreditasi internasional. Tapi semua itu seperti yang saya sampaikan tadi harus dimulai dari investasi SDM. Ya, transformasi itu harus menunjang 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ketika 8 itu terpenuhi, ya, itu bisa dipastikan perguruan tinggi tersebut, ya, itu sudah melakukan proses transformasi. Rektor Universitas BTH, Hajah Enok menegaskan, pihaknya bakal mengambil peran strategis dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia masa depan. Ya, tentunya setiap perguruan tinggi ini mengharapkan terakreditasi, ya, maksudnya dari PT ataupun dari lab. Ya, ini tentunya proses untuk akreditasi ini kan sesuatu hal yang harus yang instan, tetapi kami tentunya akan step by step untuk mempersiapkan dari saat ini, mulai dari penguatan visi misi, tata kelola, kemudian untuk penjaminan mutunya, kemudian kerjasama SDM, penguatan SDM, kemudian implementasi kurikulum, dan tridharma yang lainnya. Dalam sesi konferensi pers, Ketua Tim Transformasi BTH Asep Sofian menjelaskan bahwa Universitas BTH membuka prodi-prodi baru untuk menyiapkan SDM yang sangat dibutuhkan bukan saja oleh dunia usaha dan industri, tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah. Kini Universitas BTH Tasikmalaya tidak hanya menyelenggarakan prodi kesehatan saja, tetapi semakin lebih diperluas dengan menambah 4 program studi baru dalam menyiapkan generasi penerus yang unggul dalam bidang teknologi, kesehatan, dan bisnis.
Sementara itu, pembina Yayasan BTH Dr. Haji Wahyu Purwaganda berharap hadirnya program studi baru dapat lebih bermanfaat serta bisa menghasilkan SDM di luar kesehatan, di mana Universitas BTH Tasikmalaya kini mempunyai dosen khusus kewirausahaan. Semua prodi harus terus dikembangkan dengan berkolaborasi serta menghindari konflik. Prodi baru ini kita biasa di bidang kesehatan. Nah, dengan adanya prodi baru yang di luar kesehatan, jelas akan masuk tenaga-tenaga SDM yang di luar kesehatan. Nah itu kita bina, jangan sampai terjadi konflik tadi. Kemudian sekarang itu ada transformasi digital, di mana sehingga yang bisnis digital, wirausaha pasti menggunakan transformasi digital, sehingga semua dosen, semua pimpinan harus melek digital, mengikuti transformasi digital. Hal senada disampaikan oleh Ketua Yayasan BTH Hajatati Dedah. Dirinya berharap Universitas BTH Tasikmalaya selain menyiapkan dan mencetak SDM unggul, namun harus mampu bersaing di kancah nasional dengan kualitas terbaik. Perubahan bentuk dari Stikes ke universitas ini suatu anugerah Allah ya, yang patut kita syukuri dan kita jalani, kemudian yang kita wujudkan sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman, jangan bosan berbuat inovasi ya, terus-menerus meningkatkan mutu layanan terutama ya untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan Stikes BTH nanti kan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Selain grand launching, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan prasasti serta penandatanganan kerjasama dengan sejumlah perusahaan mitra kerja. Ebet Suhendar, Radar TV melaporkan.